Ada dugaan kekerasan seksual yang dialami Amel di kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, ini alasannya. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Di awal-awal kasus pembunuh ibu dan anak di Subang saat Polres Subang merilis hasil olah TKP menyebutkan ditemukan dua jenazah almarhum Tuti Suhartini dan Amalia Mustikaratu alias Amel di dalam bagasi mobil Alphard. Yang mengenaskan, kedua jasad yang dieksekusi pembunuh ibu dan anak di Subang pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 dini hari tersebut ditemukan tanpa sehelai kain alias dalam keadaan telanjang. Sebagian netizen langsung menduga ada kekerasan seksual dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, terutama dialami Amel. Alasannya, korban masih muda dan cantik. Dugaan adanya aksi kekerasan seksual yang dialami korban, terutama Amel di kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, kembali muncul. Meski pihak kepolisian di awal kasus membantah adanya aksi kekerasan seksual yang dialami Amel saat dieksekusi di kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, namun ada banyak alasan bahwa telah terjadi kekerasan seksual yang dialami Amel. Polisi membantah adanya kekerasan seksual terhadap Amel, berdasarkan hasil otopsi pertama, bahwa tidak ditemukan adanya kekerasan seksual yang dialami korban pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut. Ada beberapa alasan yang membuat hati kecil sangsi dengan keterangan polisi tidak terjadi kekerasan seksual. Alasan pertama adalah jasad Amel ditemukan telanjang dan korban masih muda dan cantik. Kekerasan seksual yang dimaksud bukan soal semata pertemuan dua alat kelamin, tetapi kekerasan seksual itu banyak bentuknya. Bisa saja yang melakukan kekerasan seksual terhadap Amel dilakukan oleh orang yang membantu di kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Peluang terjadinya aksi itu bisa saja terjadi pada saat orang tersebut membersihkan jasad Amel, untuk menghilangkan atau membersihkan jejak-jejak. Alasan lainnya adalah, setelah hasil otopsi pertama polisi mau terbuka merilis ke media, seperti menyebutkan soal waktu kematian bahwa Amel meninggal sekitar jam 5 pagi dan kematian pertama terjadi 5 jam sebelumnya. Namun setelah Mabes Polri menurunkan pakar forensik dipimpin Dr. Sumi Hastri yang melakukan otopsi kedua pada tanggal 2 Oktober tahun 2021, setelah itu Polres Subang jadi tidak terbuka ke media massa.